Halo, balik lagi di channel pribadi saya. Selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di video saya. Kalau teman-teman mau dapat update dari video ini, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jadi di video kali ini saya mau bahas tentang proses otomasi yang sebelumnya sempat saya share. Jadi sebelumnya itu mungkin saya lebih banyak membahas tentang bot yang digunakan itu, atau tools yang digunakan untuk menjalankan bot itu menggunakan Node.js. Cuman memang kondisinya pas ketika saya share waktu itu masih menggunakan eksekusi lewat command prompt. Jadi kurang lebih kalau teman-teman udah pernah lihat videonya, teman-teman akan melihat proses seperti ini. Saya akan selalu membuka command prompt, terus saya selalu akan mengarahkan si drive-nya itu ke tempat bot saya berada. Saya kebetulan botnya itu ada di drive D, terus masuk ke folder Node.js, terus masuk folder bot, dan saya pasti akan selalu mengeksekusi file yang dimaksud gitu ya. Biasanya eksekusinya itu diawali dengan instruksi node terus bot ini.js. Ini kalau saya enter seperti ini nih, langsung berjalan si script botnya gitu ya. Nah sebenarnya proses yang manual yang barusan kita buka command prompt terus kita arahkan ke folder Node.js, folder bot dan sebagainya, itu sebenarnya bisa kita lebih sederhanakan lagi ya. Nah video kali ini akan membahas tentang otomasinya. Jadi supaya teman-teman nggak selalu buka command prompt ini, kita akan selalu tinggal klik satu filenya, atau bahkan kita bisa kasih schedule kapan si script ini dieksekusi gitu ya. Ini saya coba close dulu. Nah ini foldernya udah sempat saya buka. Jadi ini hierarki folder saya di D, folder Node.js, folder bot. Saya mau menjalankan si bot IG yang ini, scriptnya tuh yang tadi ini gitu ya. Nah prosesnya kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita harus buat file command prompt-nya dulu. File command prompt-nya pakai teks dokumen aja, misalkan nama filenya eksekusi seperti ini. Terus ekstensi.txt nya kita ganti .bat. Ini ada warningnya dulu, kita save. Nah nanti logo ikonnya berubah seperti ini. Jadi ini logo untuk file bat. Ketika di double klik ini sebenarnya langsung eksekusi command prompt, tapi karena memang scriptnya belum ada, kita edit dulu gitu ya. Yang pertama kalau mau eksekusi Node.js itu sudah pasti kita awalnya dengan node, terus kita akan arahkan itu ke drive atau ke folder tempat bot kita akan berjalan, atau tempat JavaScript kita berjalan. Ini hierarki foldernya saya copy, taruh di sini. Terus nama filenya ini saya copy, Ctrl A, Ctrl C, taruh di sini gitu ya. Ini instruksi dasar untuk mempermudah kita ketika kita mau menjalankan si bot atau JavaScript melalui Node.js atau command prompt ya. Nah sebenarnya kalau teman-teman hierarki foldernya itu kebetulan misalkan foldernya itu ada spasinya, misalkan node spasi js, teman-teman pastikan selalu memberi tanda petik 2 di akhir dan di ujung seperti ini gitu ya. Cuman karena memang hierarki folder saya tanpa spasi, jadi saya nggak perlu pakai tanda petik ya. Ini juga sebenarnya trik saya untuk lebih mempermudah saya ketika membuka command prompt ya. Kalau sudah scriptnya seperti ini, kita tutup, kita save seperti ini, refresh. Nah ketika kita double klik ini, harusnya command prompt akan selalu terbuka, dan mengeksekusi file yang kita maksud. Kita coba. Nah seperti ini ya. Ini script bot saya sedang berjalan di background. Harusnya nih kalau kelihatan, saya nggak enable browser elektronnya, jadi dijalankan di background. Ini pasti Instagram saya penuh dengan notif ya. Ini saya tutup ya. Jadi intinya kita akan lebih mudah menjalankan file botnya dengan cara klik si file command prompt tanpa perlu kita harus membuka command prompt. Jadi command promptnya terbuka otomatis ketika double klik filenya. Nah proses ini juga kita bisa lebih sederhanakan lagi melalui tools bawaan si Windows. Windows ini pasti yang saya tahu ada di Windows 7, Windows 8 dan juga Windows 10 sudah pasti ada. Kalau di XP saya belum tahu, karena waktu itu jarang juga sih saya pakai XP. Jadi di Windows itu ada tools yang namanya Task Scheduler. Ketika aja Task Scheduler seperti ini. Jadi Task Scheduler ini sebenarnya adalah tools kita untuk mengeksekusi sebuah file dalam waktu atau rentang waktu tertentu dengan trigger tertentu gitu ya. Ini saya kasih contoh, misalkan kita mau
membuat tugas. Nih kita create task, namanya misalkan run bot, misalkan contoh seperti itu. Kita geser ke trigger. Yang lain ini saya abaikan dulu ya, ini ngambil cara cepatnya dulu. Yang trigger, nah triggernya apa, jadi pemicu untuk si script ini berjalan apa. Triggernya saya pengennya itu pakai hari ya. Ada yang sekali aja, ada yang daily, weekly, monthly, dan sebagainya. Saya cobain yang one time dulu deh ya. Daily nanti teman-teman tinggal sesuaikan ya, sebenarnya mudah banget. Saya pakai yang sekali dulu. Misalkan contoh saya ingin eksekusinya itu di jam berapa nih, ini kan jam 9:07. Kita cobain izinnya kita 09 aja ya, 2 menit yang akan datang gitu ya. Nah kalau udah, artinya ketika ini kita ini jam 9:09:30 detik harusnya si script ini akan berjalan. Kita oke. Terus actionnya apa? Actionnya kita jalanin di new start a program, ini udah otomatis default. Nah ini kita arahkan ke file yang tadi kita buat. Kita oke, tinggal. Nah kita coba refresh. Mana nih, udah nggak ya? Kita urutin mana ya? Kita refresh dulu, karena nggak kelihatan. Di manakah file ini? Bisa sambil aktifin jamnya. Ini jam 9, bentar lagi nih, 30 detik. Harusnya sih ketika ini cuma nggak kelihatan begini ya. Kemanakah dia? Harusnya ini berjalan benar. Kita tungguin dulu deh ya ini. Ini waktunya 10 detik lagi, harusnya ketika 21:09:30 detik ini harusnya berjalan. Cuma saya belum tahu ini kenapa nggak tampil. Oh karena tadi satu kali berjalan. Iya betul, ini sudah berjalan otomatis gitu ya. Tadi kenapa nggak tampil di sini karena memang dia berjalannya hanya satu kali aja, otomatis biasanya di sini nggak tampil. Tapi kalau kita milih yang daily atau every week, every day dan sebagainya, itu harusnya tampil ya. Cuman karena memang cuman dijalankan satu kali, otomatis di sini nggak tampil, tapi ini masih berjalan dengan normal gitu ya. Nah nanti teman-teman bisa sesuaikan ini. Misalkan teman-teman ada beberapa bot yang dijalankannya itu interval, berarti tinggal mainkan di task schedule-nya aja gitu ya. Jadi yang tadinya prosesnya rumit, kita harus buka command prompt manual dengan ngetik hierarki folder dan sebagainya, kita bisa permudah dengan file batnya seperti ini. Setelah kita buat file batnya, kita bisa masuk ke task scheduler gitu ya. Si task schedulernya juga pasti akan selalu dijalankan gitu sesuai dengan trigger atau waktu yang kita setting. Nah ini sementara saya tutup dulu gitu ya. Nah sekian video kali ini buat teman-teman yang memang mau cobain, atau teman-teman nggak ada contoh scriptnya, teman-teman bisa juga nih download scriptnya. Saya sudah cantumkan juga di link video yang sebelumnya ngebahas tentang script ini. Ini script auto comment di Instagram. Auto comment ini komentarnya juga sudah saya sesuaikan berdasarkan hashtag, dan ini waktunya random interval. Teman-teman bisa cek video saya, kalau nggak salah video sebelum ini deh ya. Terus itu aja kali ya. Ditunggu untuk video selanjutnya buat teman-teman. Terus jangan lupa klik like dan subscribe video ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.